Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aiza Radina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laporan analisa investasi produk efek berupa saham dan reksadana. Yang mana video ini merupakan tugas dari Ibu Desi Adelin selaku dosen pada mata kuliah Pasar Modal dan Lab di Perbanas Institute. Untuk itu, tetap tonton video ini dan jangan lupa like dan komen untuk video ini ya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ayuzara Adina dengan NIM 18100000131. Saya mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Perbanas Institute. Di sini saya akan menyampaikan laporan analisa investasi produk efek berupa saham dan reksadana. Saham yang saya beli adalah saham KLBF atau biasa disebut saham PT Kalbe Farma Tbk. Saya membeli saham KLBF ini melalui aplikasi Ajaib. Profil PT Kalbe Farma Tbk. Kalbe Farma merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi, khususnya dalam pembuatan produk kesehatan konsumen seperti obat-obatan dan nutrisi. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 10 September 1966, di mana gedung pusatnya terletak di Jalan Letjen Suprapto, Kavling 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pencatatan Kalbe Farma di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1991 dengan kode saham KLBF. Kepemilikan saham terdiri dari PT Girasole Prima sebesar 10,29%, PT Ladang Ira Panen sebesar 9,36%, PT Bina Arta Karisma sebesar 8,52%, PT Lukasta Murni Cemerlang sebesar 9,47%, PT Dipta Nala Bahana sebesar 9,50%, PT Santa Seha Sanadi sebesar 9,92% dan masyarakat sebesar 42,93%. Performa Kalbe Farma dalam 5 tahun terakhir. Laporan ini saya dapatkan melalui aplikasi RTI Bisnis. Dapat kita lihat bahwa KLBF memiliki pergerakan harga saham yang cukup fluktuatif, yang mana KLBF pernah mengalami penurunan harga saham di harga terendah sebesar Rp865 pada tahun 2020 dan sempat mengalami kenaikan di harga tertinggi sebesar Rp1.815 pada tahun 2017. Dan sampai saat ini, harga saham KLBF bergerak di kisaran Rp1.610 per lembar saham per tanggal 19 Desember 2021. Berikut adalah bukti pembelian saham KLBF pada tanggal 16 Desember 2021 dan bukti penjualannya pada tanggal 17 Desember 2021 dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Pada saat pembelian harganya Rp1.615 per lembar saham dengan fee beli sebesar 0,15%, sehingga totalnya menjadi Rp161.742. Sedangkan untuk penjualan, harganya sedang menurun di harga Rp1.610 per lembar saham dengan fee jual sebesar 0,15% dan tambahan PPh sebesar Rp160, sehingga totalnya menjadi Rp160.100. Pada saat saya ingin menjual, ternyata harga sahamnya sedang menurun. Namun sebagai bukti pembandingnya dalam proses belajar, maka saya tetap melakukan penjualan tersebut. Alangkah baiknya jika kita menjual saat harga saham sedang meningkat atau naik, karena kita akan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Kalau seperti kasus yang saya lakukan, maka saya mengalami kerugian sekitar Rp1.642 dari selisih transaksi saham ini. Alasan saya membeli saham KLBF, yang pertama berdasarkan analisis fundamental, yang kedua berdasarkan analisis teknikal, dan alasan lainnya
yang saya baca pada sumber di internet yaitu fee atau biaya sekuritas KLBF tergolong kecil sebesar 0,15%, saham KLBF terdaftar di indeks LQ45 dan IDX 30, serta rekomendasi pembelian saham yang aman adalah di bidang consumer goods, salah satunya yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Selanjutnya, kita masuk ke analisis fundamental. Dapat kita lihat laporan keuangan Kalbe Farma yang diakses melalui RTI Bisnis. Pada laporan laba rugi, revenue dengan grafik batang berwarna ungu yang tercatat revenue-nya cukup baik karena mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020. Namun sempat menurun di tahun 2021 pada kisaran 9% atau sebesar 17,3 triliun rupiah. Dan untuk pergerakan net income tergolong stabil, seperti yang dapat kita lihat di grafik batang berwarna biru. Sedangkan pada grafik garis berwarna hijau yaitu net profit margin sempat menurun di tahun 2019 dan mulai meningkat kembali di tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya kita lihat juga pada laporan posisi keuangan atau balance sheet Kalbe Farma. Pada grafik batang berwarna hijau kecoklatan untuk ekuitas dan grafik batang berwarna biru untuk aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk hutang pada grafik batang berwarna merah terlihat cukup stabil, serta debt equity ratio pada grafik garis yang terbilang cukup fluktuatif untuk tiap tahunnya. Lalu pada analisis fundamental kedua, dapat kita lihat pada grafik batang berwarna ungu, yaitu earning per share Kalbe Farma sudah cukup baik persentasenya dan meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan dividen per share pada grafik batang berwarna coklat dan dividen payout ratio pada grafik garis berwarna biru terbilang meningkat dari tahun 2016 sampai 2018. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2019, tetapi meningkat lagi di tahun 2020. Selanjutnya pada analisis kedua yaitu analisis teknikal berdasarkan pola candlestick. Dapat kita lihat pada pola candlestick KLBF terdapat candlestick berwarna hijau yang disebut bullish atau yang artinya terdapat kenaikan harga saham dan candlestick berwarna merah disebut bearish atau yang artinya terdapat penurunan harga saham. Jika dilihat pada pola candlestick KLBF ini, terdapat pergerakan harga yang cukup signifikan yang mulai menurun saat memasuki bulan Oktober 2021 dan mengalami peningkatan harga yang cukup baik saat memasuki bulan November 2021. Sampai saat ini, harga saham KLBF bertahan di harga Rp1.610 per lembar saham per tanggal 19 Desember 2021. Pada analisis teknikal selanjutnya, jika dilihat berdasarkan indikator teknikal dan moving average, maka disarankan juga untuk melakukan pembelian pada saham KLBF tersebut. Portofolio saham. Berikut adalah portofolio saham KLBF per tanggal 16 Desember 2021, yang mana terdapat kenaikan sebesar 0,62% dari harga pembelian awal, dan terdapat gain atau keuntungan sebesar Rp1.000. Selanjutnya, saya akan membahas analisis investasi pada reksadana. Saya berinvestasi pada reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund dengan manajer investasi yaitu Sukor Asset Management. Saya membeli reksadana ini melalui aplikasi Bareksa. Alasan saya memilih reksadana tersebut karena saya ingin memulai investasi pada reksadana yang bersifat syariah dan jenis reksadana pasar uang yang tergolong kecil risikonya, walaupun imbal hasilnya juga kecil. Profil reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang merupakan bagian dari Sukor Asset Management yang telah berdiri sejak tahun 1997. Sukor Invest Syariah Money Market Fund sendiri sudah terdaftar secara resmi di OJK berdasarkan izin dari Bapepam dan LK tertanggal 1 Juni 1999.
Sukor Invest Syariah Money Market Fund termasuk dalam jenis reksadana pasar uang dengan tanggal peluncuran pada 1 Oktober 2018. Meskipun demikian, Sukor Invest Syariah Money Market Fund telah mendapat kepercayaan besar dari publik. Bukti besarnya kepercayaan dari masyarakat pada reksadana ini adalah dengan melihat pembukuan dana kelolaan yang telah mencapai lebih dari 24,70 triliun rupiah di akhir November 2021. Sukor Invest Syariah Money Market Fund memiliki bank kustodian pada PT Bank HSBC Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1989 di Indonesia. PT Bank HSBC yang merupakan bagian dari HSBC Group telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal. Terdaftarnya PT Bank HSBC oleh OJK di pasar modal ini tercatat pada tanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia sendiri sekarang bahkan menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia. Performa reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund dalam 3 tahun terakhir. Dapat kita lihat bahwa alokasi dana pada reksadana ini terbagi menjadi dua, yaitu 67,58% alokasi pada obligasi dan 32,42% pada alokasi pasar uang. Untuk daftar alokasi dananya sendiri yaitu pada Sukuk dan TDPT Bank Mega Syariah. Lalu, pada grafik pergerakan harga reksadana ini dapat kita lihat bahwa harganya mengalami peningkatan secara perlahan atau berangsur-angsur dari tahun 2018 sampai saat ini di tahun 2021, yang semula berada pada harga Rp1.000 menjadi Rp1.220. Adapun NAB per unit atau harga per unit di tanggal 10 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.220,16. Harga ini meningkat sebesar 0,02% dari tanggal sebelumnya. Berikut adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan reksadana saya. Pada tanggal 10 Oktober 2021, saya membeli reksadana sebesar Rp100.000 dengan harga per unit Rp1.210,97 dan unit yang dibeli sebesar 82,5784 unit, tanpa ada biaya lainnya. Lalu pada tanggal 17 Desember 2021, saya menjual reksadana tersebut dengan jumlah unit 82,5784 unit. Harga per unit saat itu sebesar Rp1.221,9 dan ada biaya transfer dari pihak bank kustodian ke rekening saya sebesar Rp3.500, sehingga total penjualannya menjadi Rp97.336. Selanjutnya adalah portofolio reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Berikut portofolionya, di mana nilai semula yang saya beli sebesar Rp100.000 dan mendapat imbal hasil sebesar Rp836, sehingga nilai reksadana saya menjadi Rp100.836 pada tanggal 16 Desember 2021. Dari penyampaian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebelum kita melakukan investasi, alangkah baiknya jika kita mempelajari dan memahami terlebih dahulu masing-masing produk saham ataupun reksadana beserta pertimbangan risikonya. Karena di tiap produk saham dan reksadana ada banyak jenisnya, sehingga tingkat risikonya pun beragam. Lalu kita lihat kinerja perusahaan tersebut melalui laporan keuangan tahunan, apakah tergolong cukup baik atau tidak. Dan agar kita tidak salah langkah dalam menanamkan dana untuk berinvestasi di suatu produk efek, serta terhindar dari investasi abal-abal atau investasi bodong. Dan ada baiknya jika kita sudah mulai berinvestasi dari sekarang, di masa muda, untuk menjadi bekal tabungan kita di masa tua nanti. Sebelumnya, laporan atau video ini saya buat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal.
Segala rekomendasi saham dan reksadana yang saya tampilkan bukan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual atau men-hold saham dan reksadana tersebut, karena keputusan investasi berada di tangan pribadi masing-masing dan saya hanya sebatas sharing materi pembelajaran saja. Serta, laporan tersebut yang saya posting melalui YouTube adalah sebagai hasil analisa mahasiswa dalam tahap belajar mengenai produk investasi berupa saham dan reksadana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Semoga dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.